Samsung ikut perang dengan jualan IPS 240 Hz cuma 4,5 juta dengan garansinya 3 tahun full sekarang. Bravo Samsung. Gaya kayak gini mencengangkan buat gua, karena dari semenjak channel ini lahir di 2019, baru tahun 2022 ini gua lihat Samsung ngotot banget pasang harga. Dengan 25 inch di 4,5 juta, jelas ini nusuk di tengah-tengah peperangan monitor di pasaran. Dan harga ini sangat-sangat kompetitif. Terlebih lagi Samsung Indonesia berhasil jual lebih murah dibanding China sana yang 4,7 juta. Dan dengan garansi 3 tahun full yang mengcover semuanya, berikut panelnya kita bisa langsung rasain vibes kengototan Samsung untuk ikut perang meninggalkan jauh rivalnya dari negara yang sama. Harga dan garansi bagus, berarti tinggal eksekusi dari produknya sendiri harus mantep juga untuk jadi rekomendasi terbaik yang bisa gua kasih. Dan kita coba lihat kualitasnya. Secara model ini baru banget, baru tahun ini launching, dan entah apa alasannya Samsung punya banyak banget alias model di tiap produk monitor, termasuk yang ini. Gua udah list buat kalian. Desainnya di sini gue suka. Ini benar-benar turunan dari G9 yang masih kerasa mewah dengan lapisan semacam carbon fiber di bagian belakangnya. Stand dan kakinya langsing dan cukup padat, kualitasnya ngebuat semua ergo stand-nya mulus. Cuma di bagian sambungan kaki dan monitor kualitasnya ini agak sedikit kurang. Monitornya masih agak goyang-goyang dikit kalau lu toel. Tombol OS di Samsung di sini pakai bahan yang agak karet gitu. Karet yang suatu hari lu tahu ini akan lengket. Bukan selera gue di sini. Overall dari desainnya ini nice, kerasa gamingnya. Dan Samsung tetap pakai marketing gimmick dengan klaim 1 millisecond response time. Ya, gue cukup ngerti sih marketing gimmick kayak gini kayaknya nggak mungkin nggak dipakai. Bayangin kalau Samsung jujur dengan kualitas response time-nya, brand lain akan tetap marketing 1 millisecond. Nggak akan peduli mereka. Jadi daripada Samsung jujur tapi kesannya bagi orang awam itu lebih buruk dalam tanda kutip ya secara response time dibanding brand lainnya, mending Samsung ikutan juga ya. Dan sebenarnya secara teori 1 millisecond mungkin terjadi di beberapa kondisi, tapi itu bener-bener nggak nunjukin hasil real life pas kita pakai. Di preset standarnya nothing special di 8,7 millisecond. Kita coba push ke faster, langsung jauh lebih cepat ke 6,7. Dan average-nya masih agak hijau di 9, tapi error rate memang udah tembus di 30%. Harusnya dengan 30% overshoot-nya kelihatan secara real life, tapi karena panelnya nge-refresh terlalu cepat 240 fps per second, pas gua tes UFO, overshoot-nya itu udah samar-samar hampir nggak kelihatan. Dan kita bisa bilang faster ini preset terbaik karena ketika lu push ke ekstrim, overshoot-nya jelas udah kelihatan parah banget. Di preset terbaik ini Samsung bersaing ketat dengan AOC. AOC cuma lebih cepat sekitar 4% aja, tapi tetap hasil ini masih jauh dari Redmi Fast IPS yang sekitar 25% lebih cepat dari keduanya. Dan kalau lu lihat dari data ini, 140 Hz IPS punya response time lebih cepat dibanding 240 Hz di sini. Iya, memang response time semakin kecil angkanya ngebuat bayangan yang tertinggal di belakang UFO memang semakin sedikit. Tapi untuk ketajaman UFO jelas 140 Hz tertinggal jauh dari 240 Hz yang punya 100 fps lebih banyak nge-refresh per detik. Garis di body UFO-nya jauh lebih tegas dan lebih tajam dilihat pakai mata. Nunjukin ke kita kalau lu mau serius untuk game kompetitif kayak Valorant, lu mesti tetap pilih 240 Hz IPS. Dan panel Samsung ini stabil pas kita push sampai 60 fps sekalipun. Secara average posisi Samsung nggak terlalu berubah, dan bisa kita simpulkan secara response time kualitas Samsung di sini bersaing aja. Dan Samsung klaim untuk panelnya cuma 99% sRGB. Gua nggak tahu Samsung kenapa klaimnya serendah itu, padahal panelnya udah bisa tembus sampai 88% P3, berarti sekitar 110 atau 120% sRGB. Samsung jadi yang paling luas secara gamut untuk 240 Hz IPS yang kita udah tes selama ini. Tapi sayang, terlebih sayang, treatment putihnya nggak rapi. Gamanya udah bagus banget, tapi CCT sangat kurang warna merah. Dan di 10 Delta E posisinya Samsung agak bawah. Putih yang kayak gini sangat ngefek ke saturasi dan akurasi P3-nya di 13. Kembali posisi Samsung nggak terlalu bagus. Dan P3 luas kayak gini akan ngefek ke sRGB yang selalu over saturated. Dan kembali hal yang disayangkan karena Samsung kasih kita preset sRGB yang gimmick karena nggak limit P3-nya yang luas ke gamut sRGB. Bisa kelihatan warna merah dan magenta melebihi target cukup jauh. Efeknya panelnya akan selalu oversaturated pas show konten sRGB. Video-video YouTube, Instagram, di browser, di Chrome, dan lain-lain. Di sisi orang yang fokus untuk keakuratan warna sRGB, ini suatu hal yang masalah. Tapi untuk orang awam, mereka punya tendensi kalau panel Samsung ini bagus karena lebih vibrant gitu. Vibrant kayak gini. Kesan warna di mata tuh kelihatannya warnanya ini di cover lebih banyak dibanding 240 Hz lainnya. Ya itu kembali ke selera sih. Langsung aja gue kalibrasi manual pakai optimal setting kayak gini, targetnya ke 200 nits. CCT-nya langsung rapi dan akurasi warna jauh lebih akurat di 6. Dan kalau lu mau sempurna, lu harus full kalibrasi pakai Kalman untuk dapetin 5 Delta E di display P3.
Dan ini hasil maksimal untuk sRGB. Isi profilnya bisa kalian download di deskripsi di bawah, dan jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gue kasih dulu sebelum apply isi profile. Kontras kembali sesuatu yang lu mesti terima kalau lu beli Samsung ini, karena panelnya di bawah standar IPS di 850-an. Lebih better dibanding AOC, tapi masih kalah dibanding MSI dan Acer. Max brightness-nya juga udah bagus, hampir 350 nits. Dan di video kali ini nggak ada yang bisa gue singkirkan unit sampel dari Samsung. Gue cuma dapetin adapter, kabel power, dan kabel display. Dengan harga dan garansi yang udah bagus yang dikasih Samsung di monitor ini, posisi juga udah kompetitif. Sebenarnya tinggal masalah treatment-treatment kecil yang harus Samsung perfectin untuk jadiin ini monitor gaming terbaik di pasaran. Misalnya OSD sRGB yang bekerja dengan lebih baik, treatment putih yang lebih rapi, dan juga Samsung bisa tune sedikit untuk respon time-nya bekerja lebih cepat dan ngurangin overshoot. Cuma karena gue tahu semua treatment kecil itu butuh biaya di pabrik monitor, mungkin hal-hal kecil itu yang dipangkas untuk bisa push harga kompetitif ini buat Samsung. Sisanya Samsung jadi yang bersaing aja di 240 Hz dengan kualitas yang gue udah show tadi. AOC tetap jadi budget gaming monitor di 4 juta, masih lu bisa buat ngedit di sRGB. Dan ketika lu mau naik kelas, pilihannya ya Samsung ini dengan 25 inch yang lebih ideal untuk dipakai Valorant atau game kompetitif lainnya. Lu kehilangan akurasi sRGB, tapi dapetin kualitas warna yang lebih vibrant di mata. Ya pilihan ada di tangan lu, karena keduanya punya posisi di masing-masing harga. Di Indonesia seri ini juga ada versi 27 inch yang dijual dengan harga ngotot juga di 5 juta, dan ini juga lebih murah dari di China, 5,1 juta. Ini sih Samsung Indonesia bener-bener lagi siap perang ya, dan gue suka banget hal itu. Dan kalau kalian mau support gue, kalian bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu, gue Aldin Reji, jadi sampai jumpa datang.